Selamat datang teman-teman, di kelas pembelajaran Bahasa Indonesia. Atas nama Muhammad Fakih Hadi. Materi 1 teks ceramah 2 pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa dalam teks ceramah. Pengertian teks ceramah. Teks ceramah adalah naskah yang berisi informasi atau pesan, baik berupa pengetahuan spesifik maupun informasi umum, yang disampaikan kepada banyak orang oleh seseorang yang ahli di bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media. Kemudian ada struktur teks ceramah. Struktur teks ceramah dibagi menjadi 3. 1. Pendahuluan. Pendahuluan berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Yang 2 isi berupa argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Yang ketiga penutup. Penutup berupa penegasan kembali atas pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa dalam teks ceramah. Prinsip kesantunan berbahasa menurut Geoffrey Neil Leach. Kesantunan berbahasa memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan interaksi sosial di masyarakat. Geoffrey Neil Leach mengklasifikasikan konsep kesantunan ke dalam 6 jenis utama, yaitu yang 1. Maksim kebijaksanaan. Maksim kebijaksanaan berfokus pada upaya seorang pembicara untuk menghindari merugikan lawan bicara dan berusaha memberikan manfaat bagi mereka. Yang 2. Maksim kedermawanan. Maksim kedermawanan mendorong pembicara untuk lebih banyak memberikan sesuatu kepada lawan bicara daripada meminta sesuatu darinya. Yang 3. Maksim kesederhanaan. Maksim ini menekankan pentingnya merendahkan diri dalam berbicara dan menghindari sikap sombong atau membanggakan diri secara berlebihan. Yang keempat, maksim kesederhanaan. Maksim ini menekankan pentingnya merendahkan diri dalam berbicara dan menghindari sikap sombong atau membanggakan diri secara berlebihan. Yang kelima, maksim kemufakatan. Maksim ini bertujuan membangun rasa kesepahaman antara pembicara dan lawan bicara. Yang keenam, maksim simpati. Maksim simpati menekankan pada pentingnya menunjukkan simpati terhadap situasi atau kondisi orang lain. Contoh pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa Leach. 1. Maksim kebijaksanaan urusin rakyatmu pak, yang kena PHK di mana men? Mohon berbenah pak, ekonomi rakyat kurang baik. 2. Maksim kedermawanan, rugi saya memilih Anda pak. 3. Maksim penghargaan, selamat ya pak, program MBG sudah mendunia program keracunannya. Mundur pak, gak pantas jadi presiden. 4. Maksim kemufakatan, tolak vaksin. 5. Maksim simpati, wow, MBG-mu itu sudah meracuni orang. Dasar presiden tak guna tak jaga rakyat. Selamat datang, saatnya kita simulasi membuat teks cermah dengan pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa. Untuk judul teks cermah kali ini tentang program makanan bergizi gratis beracun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Solawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, serta kita sebagai umatnya yang insya Allah tetap istiqomah di jalannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hari ini Presiden Prabowo menjalankan program makan bergizi gratis untuk seluruh siswa yang ada di Indonesia. Program kerja ini disambut sangat baik oleh orang tua siswa yang tidak mampu. Namun di pertengahan jalan program makan bergizi gratis banyak racun. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9, janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Hadirin sekalian, bahwasanya menjaga diri sendiri dari keracunan makanan itu lebih baik sesuai dengan firman Allah. Pada akhir-akhir ini program MBG yang dijalankan Prabowo banyak menyebarkan racun. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga kita terhindar dari program makan beracun itu. Dan semoga pemimpin kita sadar bahwasanya jangan kasih racun kepada rakyat. Sebagai rakyat kita harus menolak program MBG beracun tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari isi teks ceramah tadi terdapat 3 pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa Leach. Yang pertama, maksim kebijaksanaan. Yang kedua, maksim penghargaan. Yang ketiga, maksim kemufakatan. Sekarang kita simulasi membuat teks ceramah dengan pematuhan kesantunan berbahasa. Dengan judul pentingnya kritik dalam demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Solawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, serta kita semua sebagai umatnya yang insya Allah tetap istiqomah di jalannya. Hadirin yang dirahmati Allah,
Hari ini kita hidup dalam sistem demokrasi, yaitu sistem pemerintahan yang memberikan ruang bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi, termasuk dalam menyampaikan pendapat, kritik, dan saran kepada pemimpin. Dalam demokrasi, kritik bukanlah tindakan permusuhan, tetapi bentuk kecintaan terhadap bangsa dan negara. Allah SWT berfirman dalam IS Al-Hasyr, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal solih, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. IS Al-Hasyr 1-3. Ayat ini mengajarkan bahwa umat Islam tidak boleh diam ketika melihat ketidakbenaran. Menasihati, termasuk menasihati pemimpin, adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Hadirin sekalian, dalam sejarah Islam pun, para ulama besar tidak pernah ragu untuk menyampaikan kritik kepada penguasa, selama itu dilakukan dengan cara yang baik dan bertujuan memperbaiki. Kritik dalam demokrasi adalah cara untuk menjaga agar penguasa tetap amanah, agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada rakyat. Namun perlu kita ingat, bahwa kritik yang baik adalah kritik yang membangun, bukan memecah belah. Kritik yang dilandasi data, adab, dan tujuan perbaikan. Bukan cacian, bukan hinaan, dan bukan provokasi. Rasulullah SAW bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan untuk seluruh umat Islam. Hari Muslim, maka, ketika kita menyampaikan kritik kepada pemimpin, kita sedang menjalankan bagian dari agama ini, memberi nasihat untuk kebaikan bersama. Hadirin yang dimuliakan, mari kita jaga semangat demokrasi ini dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, adab, kejujuran, dan tanggung jawab. Jangan takut mengkritik, tapi juga jangan sembrono. Kritik yang baik bisa menjadi jalan kebaikan, bahkan menyelamatkan bangsa dari kehancuran. Semoga kita semua menjadi bagian dari masyarakat yang aktif, kritis, dan beradab. Dan semoga para pemimpin kita selalu diberi hati yang lapang untuk menerima nasihat dari rakyatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sudah sampai penutup. Pada pertemuan kali ini dapat kita simpulkan bahwasanya penerapan prinsip kesantunan berbahasa dalam teks ceramah itu sangat penting, mengingat zaman sekarang banyak orang yang membuat teks ceramah tanpa prinsip kesantunan berbahasa, sehingga hasilnya bisa mengejek, menjatuhkan, dan menghina orang lain dalam isi teks ceramahnya. Mungkin yang bisa disampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya.